Baik, kita masih bersama dengan Dokter Anang. Beliau adalah Kepala RPH Basiri Banjarmasin. Dokter Anang, kita lanjutkan pertanyaan kita. Kalau daging sapi itu kan dari proses penyembelihan nih, Ya, terus kemudian sampai dikonsumsi atau sampai tiba ke rumah itu kan biasanya rentang waktunya agak lama. betul. Nah itu supaya nanti tetap sampai ke tangan masyarakat itu berkualitas gimana, Pak? Ya, jadi itu tadi yang pertama Hmm. yaitu kondisi hewannya harus benar-benar sehat, tidak mengalami stres. Hmm. Nah, itu kalau kondisi hewannya itu sehat, tidak Hmm. mengalami stres, kualitas daging yang dihasilkan setelah penyembelihan itu bisa bertahan sampai 8 jam. 8 jam, Pak ya? Ya, Oh, gitu. 6 sampai 8 jam itu bisa. Karena Hmm. kita tahu bahwa penyembelihan kita dilakukan biasanya kalau hari pertama itu jam 9, setengah 9 start ya, Ya, setelah salah ya. setelah selesai sholat, baru melakukan penyembelihan. Nah, itu kalau penyembelihannya cuma 1-2 ekor, oke, paling jam 11 selesai kan gitu Iya. langsung. Nanti jam 1 Habis duhur lah. habis zuhur biasanya Sudah. dibagikan, sudah dibagikan ke Iya. masyarakat. Nah, kalau yang penyembelihannya lebih dari 10 ekor, nah itu harusnya harusnya panitia harus bisa membagi kuponnya. Hmm. Waktu-waktu pembagiannya itu harus jelas. Jangan langsung dikumpulkan, oke nanti habis zuhur jam 2 jam 3 katakanlah. Hmm. Nah, itu akan yang penyembelihan yang awal ini juga akan mempengaruhi kualitas dagingnya. Nah, sapi yang pertama, sapi yang kedua, nah, itu penyimpanannya ya juga akan berpengaruh juga Berpengaruh, Pak ya. bau gitu lah ya. Nah, Oh. kenapa masyarakat kadang ada yang dapat daging, baunya seperti ini, baunya seperti ini. Apalagi kalau masih ada panitia kurban yang menggunakan kantong plastik gitu Oh, ya. iya. Jadi ada sisa darah, sisa plasma itu akan mengantong di situ ya, ikut di situ sisa-sisanya itu. Ketika daging dipotong, ditimbang, masukkan ke, mohon maaf, ketika menggunakan kantongan plastik, itu sisa plasmanya juga akan ikut di dalamnya. Jadi ada cairan yang di dalamnya Nah, itu. sebaiknya pakai apa, Pak? Nah, kalau dari Banjarmasin sendiri kita kampanyekan bahwa sudah menggunakan EcoGreen, menggunakan daun juga bisa, tas purun kalau masyarakat kita ya, bisa menggunakan daun pisang, daun talas itu juga Itu bisa. lebih aman, Pak ya? Lebih aman, Oh. ya kampanye anti plastik ya, gitu ya. EcoGreen, save, kita dunia kita lindungi, lingkungan kita bebas dari plastik kita. Kalau secara medis, dokter, kalau hewan apa usia disembelih itu bisa bertahan berapa jam sih sebenarnya? Sebenarnya itu kalau penanganannya benar ya, penanganannya benar kalau kita melihat dari kondisi-kondisi ketika setelah disembelih, ya itu 8 jam sih bagus. Oh, 8 jam ya. Karena ada namanya pelayuan setelah disembelih itu, dipotong, setelah dipotong, setelah disembelih, dikuliti, dibagi 4, itu dilayukan. Maksudnya pelayuan itu adalah meniriskan darah yang sisa-sisa darah yang ada di otot untuk benar-benar keluar Oh, semua, ditiriskan ya. dimaksimalkan, ditiriskan lah namanya. Tapi kalau di Kesmafet itu namanya adalah pelayuan, karena Pelayuan. digantung di suhu ruangan, nah itu akan menetes semuanya. Ketika sudah pelayuan, biasanya pelayuan itu perlu waktu 2 sampai 4 jam. 4 jam lah. Nah, itu baru kita penulangan. Jadi dipisahkan dari daging dengan tulangnya. Nah, itu daging yang sudah pisah dari tulangnya itu bisa bertahan gitu. Dan kalau perlakuannya benar, bisa bertahan sampai berapa jam ke depan sebelum penyimpanan gitu ya. Kalau masyarakat kita biasanya kalau habis dapat daging kurban ya, Ya. itu biasanya ada juga yang dicuci. Itu benar nggak? Ya, jadi untuk Dicuci terus kemudian setelah itu dimasukin ke freezer. ya, jadi kalau untuk teknik penyimpanan daging, saya juga mau kampanyekan di sini, mau informasikan ke masyarakat umum. Untuk penyimpanan daging memang ada beberapa teknik. Yang pertama adalah daging segar tidak boleh dicuci. Nah, Oh. masalahnya penanganan daging kurban kita dari tahun ke tahun ya masih seperti itu. Karena panitia kurbannya kita tahu jalan kemana-mana, ke sana kemari, dari kamar mandi, habis ngerokok kemana. Bahkan ngerokok di saat bagi-bagi daging, menimbang daging. Nah, itu kan kualitasnya juga akan semakin turun. Nah, terus tercampur dengan yang lainnya juga, kotoran yang lain, ada pasirnya. Makanya masyarakat kita ketika dapat daging kurban, pembagian daging kurban ternyata dibuka kotor. Akhirnya inisiatiflah Dicuci. dibersihkan kan gitu. Habis itu dimasukkan ke freezer. Nah, dicuci ini
bakterinya juga banyak di air-air keran itu ya, karena air mentah. Nah, bakterinya pasti banyak. Makanya langsung disimpan. Makanya ada teknik yaitu dengan dimarinasi atau dimasak dulu. Nggak apa-apa dimasak dulu. Jadi semua dimasak dulu ya? Dimasak dulu, tapi lihat kualitas dagingnya. Kalaupun kualitas dagingnya bagus, ya nggak apa-apa langsung masuk ke freezer. Kalau memang kita lihat itu kondisinya tidak sebagus yang kita pikirkan, ya dimasak ataupun dimarinasi dulu, diolah, nanti disimpan di freezer itu bisa bertahan sampai 6 bulan. Tapi dengan catatan freezer itu benar-benar beku ya. Jangan di bawahnya freezer atau chiller. Nanti rusak, bau nanti ya. Kalau mau disimpan di freezernya langsung. Ternyata sampai bisa 6 bulan ya? Ya, kalau daging segar tanpa dicuci itu bahkan bisa sampai 1 tahun. Tapi kalau suhunya dingin minus 16 sampai minus 22 itu bahkan bisa sampai 2 tahun, 1,5 tahun gitu Bang. Dengan catatan benar-benar freezer itu benar-benar dingin. Kalau dimasak tadi, dimasak seperti apa supaya awet? Dimasak seperti biasa, misalnya direbus, dimarinasi, dibumbui, kan gitu, baru disimpan di freezer. Itu bisa bertahan 6 bulan. Kalaupun daging segar bisa juga disimpan dengan kemasan kecil-kecil. Ya. Jangan langsung dapat bagian 1 kilo, katakanlah dari masjid A sampai 1 kilo, langgar B dapat 1 kilo, masukkan ke freezer, pas mau masak diambil 1 dipotong, sisanya masukin lagi. Nah ini salah ini. Masyarakat kita masih banyak ambil, masih beku, masukkan ke baskom isi air. Panas. Air biasa biar mencair, diiris, masukin lagi ke freezer sisanya. Nah ini rusak. Ya. Biasanya daging itu akan berwarna hitam, kehitam kebiruan, dan biasanya baunya agak tengi. Nah itu sudah rusak itu daging itu, nggak usah dikonsumsi itu. Jadi kalau mau sebelum hal itu terjadi, potong kecil-kecil, 100 gram sampai 250 gram, masukkan ke plastik kemasan, kemasan makanan, masukkan ke freezer, kasih kode 1, 2, 3 sampai berapa. Nah nanti kalaupun mau masak, ambil kemasan kecil-kecilnya, 1 atau 2 sesuai kebutuhan, berdasarkan angka atau kode awal, gitu ya. Nomor 1 masuk berarti keluar nanti nomor 1. Lanjut gitu. Jangan nomor 1 masuk nanti yang diambil yang nomor 10. Jangan. Jadi tetap urut. Jadi first in first out. Nah, jadi ada metodenya FIFO, first in first out. Jadi yang pertama masuk ya itu yang pertama kali keluar gitu. Gitulah. Jadi sesuai urutan waktu ya. Iya, urutan waktu. Dokter Ana, kalau dari pemerintah kota ada nggak sih tim yang mobile untuk memantau penyembelihan hewan kurban ini? Ada. Jadi dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Perikanan Kota Banjarmasin, terutamanya bidang peternakan dan kesehatan hewan, ini sudah membentuk tim antemortem dan postmortem. Yaitu antemortem pemeriksaan sebelum disembelih, dan postmortem pemeriksaan setelah dilakukan penyembelihan atau pas hari H sampai hari tasrik ya. Jadi itu tim akan mobile ke lokasi panitia kurban untuk memantau, mengecek kondisi-kondisi hewan itu setelah disembelih. Dagingnya, organ dalamnya itu sehat atau tidak. Kalaupun sehat dan layak dikonsumsi, kita sampaikan. Kalaupun ditemukan suatu penyakit atau hal-hal yang tidak biasanya, bisa dilakukan afkir. Ada afkir lah. Bisa diafkir ataupun tidak dibagikan ke masyarakat. Jadi tim kita dibagi menjadi 5 kelompok, tersebar di 5 kecamatan kota di Banjarmasin. Nah, terus ini dok, yang perlu disiapkan panitia itu apa sih supaya penyembelihan itu panitia mungkin tidak tertular penyakit, juga penyembelihan itu sehat? Apakah perlu peralatan khusus misalnya untuk seperti sarung tangan dan sebagainya ya? Jadi memang kita perlu persiapan, misalkan untuk panitia disiapkan sarung tangan yang khusus untuk makanan atau sarung tangan. Begitupun untuk tenaga penyembelihnya, julehannya itu juga menggunakan safety ya, bisa menggunakan sepatu boot, pakai apron atau celemek, terus pisaunya sudah benar-benar tajam, menggunakan helm pelindung kepala kalau perlu, terus sarung tangan biar tidak licin, sarung tangan untuk genggam pisaunya biar tidak licin ataupun terlepas. Sedangkan panitia lain yang di bagian pembagian daging, penulangan itu bisa menggunakan
suatu pun juga ataupun perlengkapan lain celemek ataupun apron tetap digunakan. Oh, Ya, kalau kita lihat mengurangi kontaminasi silang. gitu. Terus kalau perlu hand sanitizer juga disiapkan, tempat cuci tangan juga disiapkan, dan satu lagi bahwa panitia yang ditugaskan di bagian manapun sebaiknya jangan merokok, gitu ya. Jadi kalaupun mau merokok silahkan di luar area itu penyembelihan ya. dengan izin atau dari izin ke Panida untuk melakukan untuk merokok dulu lah, izin sebentar, rokok, setelah merokok nanti balik lagi ke tugasnya. Nah, itu sangat kita harapkan karena beberapa tahun ini ataupun yang sudah kita lihat di lapangan semua adalah saat melakukan kegiatan penyembelihan hewan kurban ini pembagiannya semua merokok gitu ya. Jadi kalaupun mau merokok silahkan di luar arena itu, areal itu, nanti sudah selesai masuk silahkan. Ya, itu pilihan merokok tidak merokok itu pilihan masing-masing individu. Tapi ketika penanganan daging sebaiknya rokok itu ditinggalkan dulu. Yang kita lihat juga tadi kalau panitia korban tuh untuk alat pelindung diri kayaknya masih belum banyak pakai nih. Betul. Banyak sekali. Masih yang polosan ya. Jadi pakai kaos oblong, pakai celana pendek biasanya. Jadi ada yang pakai sendal ya? Pakai sepatu. Jadi itu ketegasan dari ketua panitia pelaksana bagaimana mengakomodir anggota-anggotanya untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin dan kenyamanan dan keamanannya. Jadi kalaupun di bagian yang keras katakanlah untuk bagian penyembelihan, bagian penulangan itu menggunakan apron lah. Menggunakan sepatu boot. Kalaupun di bagian tulang biasanya harus pakai goggles kacamata biar tidak ada percikan tulang atau patahan tulang yang bisa masuk ke mata. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Hal-hal demikian masih sangat sedikit diperhatikan oleh ketua pelaksana, terutama ketua panitia kurban. Yang penting pembagian baju ataupun pembagian seragam sudah silahkan bebas. Nah, itu perlu diwaspadai ataupun dipastikan lagi bahwa timnya itu benar-benar sudah difasilitasi terkait keamanan dirinya. Alat pelindung diri. Iya, APD-nya, alat pelindung dirinya sudah dilengkapi. Karena itu ada darah, Pak, ada tulang, percikan tulang, ada darah, betul sekali. Berarti perlu mungkin panitia juga perlu diedukasi untuk anggaran untuk APD, Pak ya. Iya, APD yang apron-apron plastik yang satu kali pakai itu juga bisa. Pak, banyak sekali ya produk-produknya. Jadi silahkan bisa online shop bisa atau di tempat-tempat lain yang memang menyediakan apron plastik silahkan. Gitu. Mungkin pihak sponsor perlu juga Pak lah ya, betul. Itu. Memberikan fasilitas juga Pak ya. Betul. Untuk panitia Pak ya. Baik Dokter Anang, tak terasa kita sudah 1 jam kita bicara panjang lebar soal kelayakan hewan kurban, harapan masyarakat, juga antisipasi dari pemerintah kota yang sudah memberikan rencana dan kemudian juga mudah-mudahan bisa terlaksana Pak ya. Nah kita harapkan Pak Anang Dwi Jatmiko selaku Kepala RPK Basirih memberikan closing statement harapan untuk masyarakat terkait dengan datangnya hari Idul Adha 1445 Hijriah dan penyembelihan hewan kurban ini. Silakan Pak. Ya, jadi terima kasih closing statement dari saya selaku Kepala Rumah Potong Hewan Basirih Banjarmasin dan tim pengawas kesehatan masyarakat veteriner terkait dengan penyembelihan hewan kurban nanti. Itu masyarakat jangan khawatir karena tim dari Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Perikanan Kota Banjarmasin terutamanya bidang peternakan dan kesehatan hewan akan melakukan mobile atau keliling di seluruh wilayah Banjarmasin untuk melakukan pemeriksaan pengecekan hewan-hewan kurban ini. Jadi jangan khawatir ketika ada tim dari kami tolong diterima dengan hangat karena tim kami akan memberikan kepastian keamanan dan kelayakan daging-daging ini untuk layak dikonsumsi. Satu lagi bahwa kami, saya juga termasuk humas dari Perhimpunan Dokter Hewan Kalimantan Selatan, nanti juga akan menerjunkan seluruh dokter hewan yang ada di Kalimantan Selatan di 13 kabupaten kota untuk melakukan pengawasan pengecekan
terkait kesehatan hewan kurban dan dagingnya. Jadi tidak hanya di Banjarmasin, di seluruh Kalimantan nanti tim akan dibantu dengan adanya dokter hewan yang tersebar di 13 kabupaten kota. Ya. Jadi satu terakhir adalah RPH Banjarmasin juga menerima pemotongan hewan kurban, nanti bisa share ataupun bisa melapor ke kami, kita carikan waktunya, kita atur waktunya, jadwalnya biar tidak bentrok dengan jadwal-jadwal yang lain. Jadi masyarakat jangan khawatir terkait hewan kurban ini. Kita pastikan aman dan nyaman dan layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat Banjarmasin dan sekitarnya. Baik, terima kasih Dr. Anang. Demikian Sobat Bitok, kita sudah sampai di penghujung acara. Mudah-mudahan yang disampaikan Dr. Anang itu bermanfaat bagi masyarakat. Kita bisa mengambil hikmahnya, bisa mengambil pelajarannya, edukasinya untuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Kita akhiri acara ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.